Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sedaya para kasepuhan, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, segenap pengurus takmir Masjid Non Madani, segenap pengurus-pengurus takmir yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik dari Bilal bin Rabah, dari Al-Fat dan sekitarnya, dan juga yang saya muliakan, yang saya sangat ta'zimi, saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, rencang-rencang santri Zawiyah Al-Azhar yang juga senantiasa saya banggakan, dan juga yang jauh dan paling jauh, komunitas keluarga Kalimantan. Namanya apa Mbak Kun? Plat apa Kalimantan itu? KT. KT. Kalimantan Timur. Oh, KT itu Kalimantan Timur. KT. Oh. Hah? DA. Oh, iya. Pur, Adi. Oh iya. Berarti Kalimantan itu aslinya itu tonggone Bekonang. Jadi Adi sama dia. Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita syukuri Bapak Ibu. Hadir kita di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini, sadar atau tidak sadar, ini adalah tabungan kita. Ini adalah investasi kita. Ini adalah bagian dari amal yang sebenarnya tidak perlu lama-lama nunggu nanti di akhirat, karena kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu, di majelis Zawiyah Al-Azhar ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Mas Danang sudah kasih muqaddimah. Kalau sakitnya fisik, datang ke apotek. Tapi kalau urusan kebahagiaan, urusan ketenangan, urusan keberkahan, itu solusinya adalah menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu ke majelis taklim, termasuk ke Zawiyah Al-Azhar pada malam hari ini, akan senantiasa menggerakkan arasy Allah. Mulai kita nata niat, semoga dengan keberkahan dan istiqomah Bapak Ibu hadir di majelis Zawiyah Al-Azhar, saya doakan semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan-harapan terbaik semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang punya urusan dimudahkan, semoga yang sedang punya persoalan diberikan solusi, yang sedang sakit semoga disehatkan, dan semoga kita senantiasa hidup ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sebelum saya mulai, sebagaimana biasanya, saya mohon doa barokah suratul monggo. Oh, yang sana enggak muat ya? Sini betul napa-napa Pak. Mriki nggih. Mriki betul napa-napa Pak. Dalam enggak muat nggih. Nggih.
harus melihat. Lu masukkan. Ibu-ibu cekap. Yang penting ibu-ibu sakit sembujung. Nggih. Sembujung kali mijiti dengkul. Saya mohon barokah suratul Fatihah dari Bapak Ibu, keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon doa, mohon restu, mohon pangestu. Semoga rintisan kami membuat Zawiyah Al-Azhar 2, Zawiyah Al-Azhar li Hifdzil Quran di Kuripan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam proses pembangunannya, di dalam proses programnya, di dalam proses semuanya untuk persiapan Zawiyah Al-Azhar li Hifdzil Quran mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. 46 ya? Betul? Ya? Oke. Paragraf akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi wa bibarakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Naktah itu artinya itu cerita singkat kayak cerpen ini naktah. Ada juga yang membaca niktah. Haka Abu Zur'ah qala ra'aitu imra'atan fit tariq faqalat hal laka fil ajri was sawab fata'uda maridun. Qultu na'am. Qalat udkhul dari fadakhaltuha faghalaqatil abwaba fa'alimtu maqsudaha. Sebelum saya memaknai paragraf ini Bapak Ibu, pada kajian sebelumnya kita telah diberi satu nasihat di dalam At-Tuhfatul Mardiyah ini tentang pentingnya kita untuk menjaga hawa nafsu. Sebab bait-bait yang kemarin sudah kita bahas, kapan ada orang main-main dengan hawa nafsu, maka dia sedang mempersiapkan kehinaan di dalam hidup dia. Fasori'u kulli hawa, sori'u hawanin. Apapun itu. Maka kalau di dalam hidup kita sudah mulai bermain-main dengan hawa nafsu kita. Hidup itu pengen jalan pintas. Hidup itu pengen apa-apa keturutan. Hidup itu terlalu banyak obsesi, ambisi, dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya nasihat ulama-ulama dulu niku indah sekali Bapak Ibu. Napa niku? Kita bisa bahagia itu karena diri kita. Yang membuat kita tidak bahagia karena melihat
Misalnya, teman kita atau tetangga kita rumahnya di tingkat sana yang ningkat, tetapi tonggone sing asmane kumat. Nah kan gitu kan. Oh kena bleduke gitu. Ada mobil lewat, mobilnya ndak ada plat nomornya. Nah tonggone sing siji langsung opnam. Ya, saking kaget ya Allah ini kok kan gitu. Jadi tidak berlebihan, kita mulai dari diri kita masing-masing Bapak Ibu, bahwa kalau dipikir-pikir itu kita tuh bisa bahagia ya karena kita membahagiakan diri kita. Kita merasa sengsara ya karena kita sendiri yang menyengsarakan diri kita. Ya. Atau kita sengsara karena keinginan kita tidak tercapai karena kita kebanyakan keinginan. Ya. Kita letih dengan diri kita ya karena kita mengejar sesuatu yang di luar kemampuan kita. Gitu. Makanya sudahlah. Apa itu? Pepatah Arab mengatakan al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Okay. Kita boleh punya keinginan, punya obsesi, punya cita-cita, punya target. Tapi ingat Bapak Ibu, wilayah kita bukan wilayah menentukan hasil. Okay. Sudah hidup dijalani proses. Ya seperti ini kalau sering saya sampaikan, ya. Seperti kita itu naik motor, naik mobil itu. Ada saat kapan kita ngerem, ada saat kapan kita nyelip, ada saat kapan kita harus rating kanan, ada saat kita harus rating kiri, bahkan ada saat kita harus minggir. Oke. Hidup itu kalau sudah mulai kebanyakan teori, itu berarti sudah mulai menghadirkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Tidak usah kebanyakan teori, jalani saja. Punya cita-cita yang baik, punya obsesi yang baik, tapi jangan ambisi. Oke. Sebab kalau di dalam hidup kita sudah mulai menghadirkan target, nggak apa-apa, untuk menyemangati diri boleh. Tetapi ingat bahwa kemampuan kita terbatas. Oke, kemampuan kita terbatas. Nanti kita mau rasan-rasan tadi cerita sama Pak Ali yang alhamdulillah sudah sehat. Ya Pak Ali, pokoknya kalau sudah ngojai AC kok enak. Nah, itu berarti nggih. Bu Nunuk sampun ngojai AC. Nggih, kok diadangi tas. Dan nggih, kalau ngertos makanya diadangi tas niku. Nggih. Mau memprovokasi terus ya. Ya. Ya sudah, kalau saatnya nggih, misalkan kayak kemarin, udah saya ditegur habis-habisan, istirahat. Oh ya sudah, saya tak istirahat sampai nyun sewu. Saya baru tahu loh Pak Rahmat, kemarin diceritain sama istri saya itu. Ternyata malam sebelumnya pas Pak Rahmat ke rumah itu, ternyata ke rumah ya. Itu saya 8:30 sudah tidur, guys. 8:30 sudah tidur. Ya kalau kita capek ya istirahat. Gitu. Kita ada keinginan sesuatu dijalani. Tidak tercapai ya sudah. Allah sedang merencanakan yang terbaik. Jadi sah-sah saja. Makanya kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan dalam hidup bukan Allah yang bikin. Ingat ya, Allah itu khalaqal qabih. Oke? Wa ma fa'alal qabih. Allah itu memang menciptakan. Misalnya, Allah itu menciptakan hewan seperti babi. Untuk apa? Untuk ngatur hukum kita tentang mana halal, mana gitu. Allah menciptakan setan. Siapa bisa mengendalikan setan? Itu kita yang bisa mengendalikan. Ya, makanya Allah itu khalaqal qabih, menciptakan keburukan,
tetapi ma fa'alal qabih, Allah tidak melakukan keburukan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau mau bahagia ya mulai dari diri kita. Okay? Jadi kalau kita sedih, pasti ada yang problem dengan cara kita menjalani hidup. Kalau kita merasa, ya Allah hidupku kok sulit sekali, bisa jadi kita yang mempersulit diri kita sendiri. Okay? Kalau kita merasa hidup kita kok bebannya berat dan sebagainya, bukan orang yang bikin kita itu terbebani hidup, tetapi kita sendiri yang menciptakan beban itu. Nah, makanya godaannya apa? Godaannya adalah kita diingatkan fasori'u nunul hawani minal hawa masruquhu fa idza hawaita faqad laqaita hawana. Maka ketika kita sedang berada di titik nadir, kita sedang berada di titik nol, ingatlah Bapak Ibu bahwa pada saat itu setan-setan itu sedang bekerja untuk menjelungupkan kita, menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan. Oke, pertemuan kemarin saya paringi contoh. Orang kaya ambil jalan pintas, orang jabat ambil jalan pintas, apa-apa ambil jalan pintas. Maka itu hanya persoalan waktu, kita akan dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sisi manusiawi kita seringkali kita menjalani hidup ini kan orang lain itu selalu menjadi pertimbangan. Oh, aku kalau begini kira-kira dilihat orang pantas enggak ya? Kalau aku begini kira-kira orang lihatnya seneng apa enggak ya? Ini enaknya pas ngaji zawiyah ini lipstikku yang pink apa yang hijau ya? Oren. Lipstik oren. Kenapa orang lain selalu menjadi pertimbangan kita? Nah, baru kemudian kita masuk pada kisah ini. Kemarin ditutup dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dalam hidupnya bisa mengendalikan diri, tidak tergoda oleh wanita, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan setan, maka Allah akan amankan kita dari fitnah yang besar di hari kiamat nanti dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ini ada kisah lagi. Haka Abu Zur'ah. Saya belum ngecek ini ya, Abu Zur'ah yang mana ini, karena ada dua Abu Zur'ah. Yang satu Abu Zur'ah, yang satu Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Ada yang hidup itu pada masa Imam Ahmad bin Hambal, tapi ada yang hidup pada masa tahun-tahun masa sahabat kalau tidak salah itu. Abu Zur'ah bercerita, ia bercerita, berkata, Ra'aitum ra'atan fitorik, suatu hari aku melihat ada wanita di jalan. Faqalat, dan kemudian wanita itu berkata, halaka fil ajri wassawabi fata'uda maridun. Pak, apa engkau buka jasa untuk ngobati orang sakit? Qultu na'am. Akhirnya Abu Zur'ah mengatakan ya. Qalat, kemudian perempuan itu berkata. Jadi Abu Zur'ah ketemu dengan perempuan dan perempuan itu pura-pura nanya jasa untuk ngobatin orang sakit. Fata'u damari itu. Akhirnya apa? Ketika ditanya, apa engkau bisa ngobatin orang sakit? Engkau punya jasa, engkau menerima jasa untuk mengobati orang sakit.
Qultu na'am. Ya. Akhirnya perempuan ini berkata, udkhul dari. Masuklah ke dalam rumahku. Akhirnya begitu ada ajakan untuk masuk ke dalam rumah, fadakhaltuha, kemudian aku masuk ke dalam rumahnya, faghalaqatil abwab, dan perempuan itu menutup pintunya. Fa'alimtu maqsudaha, aku mulai ngerasa ada yang tidak beres dengan maksud si cewek tadi. Ini kalau saya tanya bapak-bapak, ini misalnya jenengan dilebokno omah. Katanya apa? Jenengan bisa mijet Pak, saged. Lalu jenengan diajak ke rumah, begitu sampai rumah cuman berduaan sama cewek, pintunya ditutup, apa yang jenengan lakukan Pak? Lanjut nopo teriak? Lanjut. Oh ngejak gelut. Oh jadi Pak Hendri ngejak gelut gitu. Juwotosan gitu Pak. Lah ini Abu Zur'ah begitu masuk rumah si perempuan ini, pintunya ditutup. Akhirnya apa? Beliau mengetahui fa'alimtu maqsudah. Aku mulai tahu, aku mulai sadar maksud si cewek ini apa. Pasti mau ngajak maksiat. Fakultu, kemudian aku berdoa, Allahumma ya Allah sawit wajah, hitamkan wajahnya ya Allah. Hitamkan wajahnya ya Allah. Faswadda fil hali, dan seketika wajah perempuan itu kemudian menghitam. Fatahayyarat, kemudian wanita itu bingung karena tiba-tiba wajahnya hitam. Wa fatahatil abwaba, dan buru-buru perempuan itu kemudian membuka pintu. Falamma kharajat min indiha, falamma kharajtu min indiha, ketika aku keluar dari sisinya, saya mulai menjauh keluar dari rumah itu. Qultu, aku kembali berdoa, Allahumma raddaha kama kanat fa'adat biiznillah. Kemudian wajah si perempuan tadi itu kembali seperti semula. Apa pelajarannya? Ini sebenarnya menjelaskan yang dawuhnya Rasulullah kemarin. Orang itu kalau monggo Pak. Orang itu kalau bisa menjaga diri dari godaan-godaan yang demikian, maka Allah akan selalu memberikan jalan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab banyak kisah bagaimana orang-orang alim itu seringkali mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah. Salah satu kisah yang paling populer, orang alim yang terkena fitnah perempuan itu adalah Imam Abu Hanifah. Ada banyak Pak, orang itu kan penyakit yang paling bahaya di dalam hidup itu ainun hasidun. Mata yang hasud, mata yang dengki. Ya. Misalnya Imam Hanafi itu orang yang sangat alim. Akhirnya apa? Ustadz-ustadz di kampung tuh iri. Sebentar, saya itu pernah dengar dari siapa ya? Lupa saya, Gus Bah apa siapa ya? Orang itu semakin alim, itu tingkat hasutnya itu semakin tinggi, Pak. Makanya kalau ada sesama pengasuh, kemudian dorak rukun, saya tidak kaget. Karena tanda-tanda akhir zaman kan begitu. Orang berebut untuk punya jamaah yang banyak. Orang berebut untuk ini. Berebut untuk macam-macam lah. Nah, saat itu Imam Abu Hanifah itu difitnah oleh ustadz-ustadz di kampung. Ini kenapa sih? Kok ada orang
kok sowannya selalu kepada Imam Abu Hanifah. Orang nanya fatwa, datangnya ke Imam Abu Hanifah. Orang sakit, minta doanya ke Imam Abu Hanifah. Orang tanya tentang persoalan agama, datangnya ke Imam Abu Hanifah. Orang yang sering didatangi orang, itu biasanya nempel dengan banyaknya orang-orang yang hasud. Akhirnya apa? Difitnah. Gimana cara fitnahnya? Ada seorang PSK itu kemudian dibayarin sama orang yang hasud ini. Hati-hati ya. Kenapa hasud itu penyakit yang sangat bahaya? Itu karena orang hasud itu bisa menghalalkan segala cara. Sama-sama nyalon jadi anggota dewan. Wah, ternyata konstituennya sana banyak. Akhirnya mulai nyebar fitnah. Apa fitnahnya? Itu pasti nyangoninya lebih banyak. Itu pasti serangan fajarnya. Nah, kalau sini ngasih 300.000, sana mungkin ngasih 500.000. Nggak sampai berhenti di situ. Akhirnya cari pasal lagi. Jangan-jangan itu menang di dapilnya karena nggawa tuyul. Nah, itu kan. Tuyule apa? Tuyule malam-malam kerja bakti, ngopi kertas suara. Nah, itu tuyul kreatif. Ya, tuyul kreatif iso malsu stempel barang. Ya. Jadi kalau orang itu kalau sudah hasud itu segala hal itu bisa dihalalkan. Sampai tidak menutup kemungkinan main alus-alusan dan main kasar-kasaran. Dukun bertindak, sihir bertindak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak senang melihat saudaranya senang. Sana dapil, sana menang, sama-sama satu dapil, ternyata dia kalah. Akhirnya apa? Mulai dia tidak mengakui kelebihan bahwa memang yang dicoblos itu memang orang yang baik. Dia baik itu nggak cuma menjelang pemilu. Kan untuk sensitif ngerti kita. Menjelang pilihan-pilihan begini ini kan memang rada-rada sensitif, Pak. Orang datang, apalagi kalau sudah kalimat apa yang bisa kami bantu. Wah, ngoten niku padahal mungkin niatnya tidak apa-apa, tapi karena tahun politik akhirnya kan tafsirannya kemana-mana. Gitu. Pernah itu temeriki jumlah muslimnya pinten. Saya itu ditanya, Bu. Lah terus saya tanya, lah wonten apa toh? Boten, cuman tangklet mawon. Aku batin, apa meh nyangoni muslim di sini. Nggih. Pak Pur cetha 500.000 Pak Pur. Buat apa gitu? Ini saya mulai dari pribadi saya Bapak Ibu. Karena orang itu kalau sudah hasud, sudah iri, sudah dengki Pak. Wah apalagi misalnya di perkantoran. Itu enggak mengenal tempat. Sifat hasud itu enggak mengenal tempat. Di kantor. Ya, di kantor. Nah, misalkan tak contohkan misalkan Mas Andri. Ya, kamar-kamaran kantornya itu, wah, sana kok sering dipanggil bos. Kok sering diajak makan siang. Padahal bosnya itu ngajak dia makan siang karena dia tahu baru utang duit karo bosnya, kita ranti duit tak jain jajan kan begitu toh. Tapi karena sini sudah mulai kasut, asem itu paling nganggo pengasian itu paling. Itu mesti nggawa lemah kuburan itu kan. Gara-gara apa? Gara-gara sering diajak bosnya. Akhirnya apa? Dia sebarkan tuh, wah itu paling nganggo pengasian itu. Nganggo jalangkung. Nganggo jalangkung. Jalangkung dijual di Shopee enggak Mas Bagus? Enggak ya? Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis itu orang yang hasud itu akan memakan kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Wush, gitu ente. Itu tadi yang saya contohkan. Di kantor, yang sini sering diajak makan siang sama bosnya, karena dia dengki, akhirnya kemudian dia memfitnah. Itu pasti nganggo pengasian. Itu pasti sowan-sowan. Itu pasti punya kepentingan. Itu pasti.
Akhirnya apa? Akhirnya tanpa dia sadari, dia menumpuk keburukan-keburukan itu. Oke. Makanya orang-orang hasud itu memang agak, hasud itu iri, hasud itu dengki, dan itu bahaya sekali. Oke. Ya, dan itu bisa menimpa siapapun. Pengasuh pesantren, yaitu sesama transporter, yaitu. Makanya apa? Saya itu kemarin lihat di bis, oh ya, Rosalia Indah ya. Rosalia Indah itu bisa apa ya? Sesama Rosalia Indah tidak boleh saling menyalip. Benar ya Pak? Di truknya Pak Pur juga gitu. Sesama RGB mover, ya. Gua khawatirnya nanti ketemu di Pantura uya-uyaan ya. Ya. Itu mengenal semuanya. Dan hasud yang paling bahaya itu hasudnya orang alim. Hasudnya orang alim itu orang yang ahli Quran, orang yang ahli kitab, orang yang ahli agama, orang yang ahli di dalam ilmu syariat. Itu yang paling berbahaya itu. Sebab apa? Dia tahu ilmunya, tetapi tidak bisa mengendalikan. Ya. Misalnya, ada sesama tokoh agama tidak rukun. Kenapa? Karena saling iri. Ada sesama pengasuh boarding, saling iri. Ada sesama ahli fikih, saling iri. Ya. Makanya dia tidak mengenal tempat, dia tidak mengenal profesi, dan apapun itu bisa. Dan biasanya nanti bisa dilihat orang yang bermain-main dengan hasud itu diibaratkan, kalau dulu guru saya cerita, dia itu seperti orang yang duduk di jendela dan sebentar lagi akan terjatuh. Kenapa? Kebaikannya habis, setan menguasai, hidupnya didominasi oleh hawa nafsu, akhirnya gelap mata, gelap hati, kalap, menghalalkan segala cara, habis sudah. Contoh begitu tidak sedikit, Bapak Ibu. Ya, contoh begitu tidak sedikit. Di daerah saya, Mawon. Daerah saya. Dengan tahu daerah saya. Wes mriko lah, ya. Mriko. Itu, Pak, sesama pengusaha, Pak. Ya Allah, Gusti. Kalau dengar ceritanya nih, saya baru ketemu 3 orang, Pak. Sini cerita sama saya. Tahu nggak, Mas? Si B itu pokoknya pakai begini sih. Si B-nya cerita sama saya, itu si A tahu nggak, Mas? Itu pakai begini. Jadi saya ini kayak recycle bin, tong sampah saya itu. Si A cerita begini, si B cerita begini. Ternyata Bapak, jungkel dua-duanya, Pak. Jungkel hati-hati. Orang tuh kalau sudah mulai hasut, sudah mulai iri, sudah mulai dengki, itu tanda-tanda kehancuran sebentar lagi. Na'udzubillah, summa na'u. Saya sendiri takut tuh. Saya kan di kampus. Jaga banget. Jaga hati. Ada begini. Makanya ini penting. Makanya ini orang Jawa bilang, urip iki aja milian. Mbak Kun, tahu melek? Tidak tahu. Milek tahu milek? Milek tahu? Tidak tahu. Tidak tahu milek. Milek. Milo tahu Milo? Milo tahu. Sirup tahu sirup? Mbak Kun, siapa tahu nanti dapat orang Jawa, kan saya tidak tahu juga kan. Oh, namanya jodoh. Ya. Oh, Mas Bagas. Loh, jenengan tidur rame-rame apa ada gerakan? Ya. Milik itu pengen. Oh iya, Mbak Ririn, Bu Cici loading dari tadi. Kok toleh gitu.
Milik itu ingin. Kalau jenengan pengen bahagia, jangan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Nah, itu mandes sekali. Saya itu dengar nasihat itu lama sekali. Dari Allah yarhamu Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Asy'ari Sajid. Dulu ketika saya aliyah itu saya masih ingat, itu pas apel pagi santri itu kan dikumpulin. Nanti dicek, wis sholat duha durung? Dereng yai, wudu, sholat. Sholat duha durung? Jadi ngertos. Akhirnya nanti kumpulin gitu kan. Nah, salah satu nasihatnya yang betul-betul membekas itu, jangan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Karena begitu kita sudah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang, disitulah pelan-pelan kegelisahan hidup akan terus melanda di dalam diri kita. Kayak kula ndelok, wah, koncoku mobil anyar, alhamdulillah. Mungkin sedelok meneh ana syukuran. Lah ngoten ta, ternyata rak syukuran sampai saiki. Gitu. Itu biasanya kan gitu, Bu. Kalau kami itu di kampus itu kalau lihat, oh, mobil anyar sedelok meneh syukuran. Golongannya naik, ya kan? Golongannya naik dari 4B ke 4C. Oh, ketoke sedelok meneh ono nasi padang. Ternyata batin begitu nggak lama ada beneran. Tapi si mobil anyar tak enteni kok urung sampai saiki. Apa? Belum, betul, belum, Bu. Jadi nggak pintar menghibur diri. Okay. Ada teman kita naik jabatan, naik pangkat, oh, alhamdulillah. Aku nih posisi seperti dia, mungkin waktuku nggak sempat. Mungkin dia punya waktu, makanya dikasih sama Gusti Allah. Gitu. Kan akhirnya kan enak kayak gitu, kan? Allah itu kan sudah ngasih porsi kita kan sangat pas. Pas, oh enak. Okay. Ketika di dalam kehidupan kita masih bersama dengan keluarga, ya, pagi-pagi ngudek kopi, kalau ada robusta ya robusta, nggak ada ya kolo-kolo kapal api, gitu. Nanti datang ternyata kopi enak Arabica, yo alhamdulillah. Stok Arabica habis, ya kembali kopi kapal api, gitu. Di teras sambil nonton YouTube. Oke. Kayak esok itu saya itu mau berangkat jam 9. Kok nikmat sekali. Saya sarapan itu kok nonton Mike Tyson. Nonton Tyson. Ini mengingatkan saya waktu SD dulu, Pak. Karena dulu setiap Mike Tyson main, itu tidak ada pelajaran, Pak. Aku ngiling, ya Allah, kok bahagia sekali pada saat itu tidak ada pelajaran. Kan waktu kita kan enak ya, Pak, tidak tahu. Kalau generasi ini Pak Pur sebagai pendahulu, saya tidak tahu tuh. Kalau saya kan dulu itu kan surga dan serasa Lailatul Qadar itu apa? Satu, ada informasi. Anak-anak, hari ini nanti Bapak Ibu Guru rapat. Lailatul Qadar, Pak. Iya enggak? Sama kan? Sama-sama. Atau kalau enggak begitu, hari ini nanti pelajaran cuman sampai jam 8, setelah itu kerja bakti, Pak. Oh, hasrul awakhir, Pak. Ya enggak? Saya tadi pagi itu ya Allah makan, ada Tyson main, saya tuh langsung langsung memori saya, ya Allah, mengingatkan zaman semono, ya kan? Waktu SD tahun 80 berapa itu. Perut kenyang, memori SD diputar, persiapan berangkat kampus. Yo ngajar, selesai ngajar capek. Capek ya capeknya capek, senang pulang. Sudah rutinitas begitu. Saatnya zawiyah ya zawiyah. Habis zawiyah meripati masih betah yo jagung. Enggak betah yo pulang. Kan begitu dah. Besok begitu lagi, kita syukuri. Rayakan hidup ini dengan bahagia, tidak perlu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya irinya sama Pak Pur, ya Allah, mobil kok gede-gede, truk. Ya toh, Pak Pur itu punya truk, ada stikernya RJP Mover,
Ya kan? Setelah itu kemudian nanti upload di story dengan kata-kata bijaknya itu. Lu ngikuti saya, Pak. Oh, Pak. Makanya saya itu kan kemarin usul. Saya kok kapan-kapan pengennya ngaji itu sampai jam 9. Nah, 9 sampai setengah 10 panjenenganipun Al-Mukarram Guspur. Ya kan? Jadi saya tuh terus terang Pak, terus terang bukan karena ini kan Pak Pur ini kan sebagai sesepuh yang sangat saya hormati. Itu saya itu lihat, ya Allah, karyawan-karyawannya Pak Pur itu, ya, ketika ngangkat barang ini dan sebagainya itu, kita ada rasa bahagia. Orang kerja, keringetan, awak sehat, ya toh, badan sehat. Nanti kalau capek paling kan terus kipas-kipas kayak itu, terus kaosnya dibuka nuh Pak, kaosnya dibuka, tangan tengah megang kaos, tangan kiri megang rokok sukun, ya kan? Nanti begitu mereka sudah hilang capeknya, kembali lagi, sebahagia itu hidup, gitu. Lupa, tapi kadang saya itu ada kesedihan. Wajar Bu, kalau mata itu masih melek. Persoalan hidup itu tidak mungkin bisa kita hindari. Karena hidup ini sesungguhnya adalah episode panjang untuk berhadapan dengan persoalan hidup. Dan persoalan hidup yang diberikan Allah di dalam hidup kita, itu hanya cara Allah memberikan kuliah kehidupan ini agar kita kuat menjalani hidup. Itu. Kalau kita kuat menjalani hidup, kadang pusing, wajar Pak. Ya Allah, ini kok kerjaan kok banyak sekali ini. Wajar Pak. Tapi ingatlah, gara-gara pusing itu, oh iya ya. Apa kata ibu kita Kartini itu apa Pak? Habis gelap terbitlah, habis pusing maka habis itu gajian. Loh nggih betul? Loh, coba jenengan bayangkan sedulur-sedulur kita, yang pernah saya contohkan, ya Allah, direbelani melean, lamar kerjaan, ya toh, fotokopi itu belum nggak ada jaminan nanti ada ganti fotokopi. Wis ngono itu lamarannya 10, materinya 10, itu kan berarti 50.000. 100. Oh enggak, saya ketemu Pak. Oh, berarti enggak ngantuk Pak Pur. Ngetes saja Pak Pur itu. Aman Pak kalau di sebelah. Aman ya Pak ya. Pak Pur itu kalau ngitung duit nule kata mboten saya ngagem kalkulator. Pokoknya kalau urusan hitungan banyak, kok saya ada Pak Pur apa Mas Andri, aman. Hitungan begini, Mas Andri. Oh iya. Oh ketemu. Kalau nggak gitu Pak Pur, asal syaratnya satu, pas nggak ngantuk. Saya takutnya pas ngantuk itu nanti nulis ketambahan kan repot Pak. Ya, coba kita pusing di dalam hidup karena nanti awal bulan kita gajian. Kalau nggak pusing, coba pusing mikir pekerjaan dengan pusing mencari pekerjaan, milih mana? Wah ini nggak bisa ngaji Pak, karena apa? Akhir tahun, akhir bulan Pak, mau tutup buku dan sebagainya. Tidak apa-apa, jalani saja. Wong sedelok meneh gajian kok. Allah memberikan gaji, terbitlah terang, tapi kan gelap dulu. Ya enggak? Gimana Bu? Ya enggak Pak? Ya kan, hidup kita kan selalu perputarannya kan di situ itu kan. Perputarannya di situ itu. Maka ketika ada orang, benci banget kalau sudah akad sore, besok itu sudah Senin, meh kerja. Loh, nek Senin sampean gak kerja, Pak, gak gajian. Lah kok benci sama hari Senin itu nyapa? Kan ada tuh kadang, terutama wong kantor ini biasanya. Ya kan? Wong kantor tuh bayangno dino Senin itu koyo arep ketemu buta itu. Iya kan? Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, kan. Kenapa ndak kita balik? Senin menjengkelkan, tapi cukup sampai di situ. Kalau saya Senin sudah tidak kerja, maka ndak berharap lagi tanggal 1 gajian. Ya enggak? Nah, kalau kayak Pak Pur ndak masalah. Ndak ada itu hari Senin, enggak apa. Setiap waktu order datang. Masalahnya kalau nggak ada order.
Ya, itu. Jadi begini. Ini kan wajar dan itu sisi manusiawi. Benci dengan hari Senin, kenapa tidak kita balik? Gara-gara ada hari Senin, kita dibahagiakan oleh Allah di tanggal 1. Kalau yang gajiannya tanggal 25 ya, kita dibahagiakan Allah di tanggal 20. Nah itu ya. Oke. Nah, makanya hati-hati. Nah, kembali tadi. Maka orang hasud itu kemudian membuat jebakan bagaimana Imam Abu Hanifah itu terkena fitnah dan habis itu riwayatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah ketika menjelang berangkat ke masjid Pak subuhan, tiba-tiba di tengah jalan itu kepetuk sama PSK. Ketika ketemu sama PSK itu, akhirnya apa? Akhirnya PSK ini pura-pura atau bohong dengan bilang ada saudaranya sakit. Wahai Imam, aku dengar engkau adalah orang yang sangat alim, termasuk bisa menyembuhkan penyakit. Ya, apakah engkau berkenan datang ke rumah kami? Mirip dengan kisahnya Abu Zur'ah itu. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke dalam rumah, dan begitu masuk ke dalam rumah, lo baru sampai rumah urung diapa-apa, no urung gelut toh Pak. Kok teriak-teriak? Nah, orang si bandar yang bayarin tadi, orang yang memfitnah tadi, langsung karena sudah settingan kan? Kan sekarang kan musimnya settingan. Itu hidup bohong-bohongan, hidup kok settingan, bohong-bohongan. Bahagia enggak? Enggak. Urip settingan itu enggak pernah bahagia. Urip kakek pencitraan tuh enggak ada bahagia-bahagia, isinya itu citra terus. Ya, citranya habis ya tuku citra diolesin kok. Iya kan? Isi ono tuh masih ada enggak sih Bu citra sekarang? Masih. Di Indomaret ada. Oh, Mas Bagus pakai citra. Pantesan kok kuning langsat. Imam Abu Hanifah dijebloskan ke penjara gara-gara difitnah sama orang tadi. Singkat cerita, Allah amankan, Allah selamatkan Imam Abu Hanifah hingga akhirnya waktu yang menjawab. Inilah barokah orang itu kalau jujur di dalam kehidupan itu, Allah yang akan turun tangan. Jangan difitnah sama orang, enggak apa-apa. Yang ibaratnya yang fitnah itu sampai lambinin duwer ibaratnya. Siapa yang menolong kita? Gusti Allah. Orang ngomong elek tentang kita. Ya. Imam Abu Hanifah niku napa Pak? Difitnahnya apa? Difitnahnya itu gara-gara napa? Gara-gara itu tadi. Karena sering membantu orang, karena sering ngisi pengajian, karena para muridnya pada datang. Akhirnya itu tadi, ustadz-ustadz junior itu kan kemudian iri hingga kemudian menjebak Imam Abu Hanifah. Tetapi Allah selalu menolong orang yang berpegang kepada kebenaran. Okay? Jadi ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wakilah inna Musa alaihi salatu wassalamu qala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabiullah Musa alaihi salam pernah menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, khalaqtal khalqa wa rabbaitahum bi ni'matika summa ja'altahum yaumal qiyamati finnar. Ya Rabb wa ya Allah ya Tuhan, khalaqtal khalqa, engkaulah yang telah menciptakan semua makhluk, wa rabbaitahum bi ni'matika, dan engkau yang membimbing karena anugerahmu. Jadi nikmat itu tidak selalu dimaknai nikmat, tetapi dimaknai anugerah. Ya Allah, engkau yang ciptakan makhluk, engkau pula yang membimbing dengan rahmatmu. Summa ja'altahum yaumal qiyamati finnar,
tetapi kemudian engkau menjadikan makhluk-makhluk itu kelak di hari kiamat masuk neraka. Niki Nabi Musa itu ceritanya itu sedang meminta jawaban dari Allah. Itu yang tadi saya sampaikan. Allah itu fa'ilal qabih, khalaqal qabih. Allah itu menciptakan keburukan supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Allah menciptakan yang haram supaya kita bisa membedakan mana yang diharamkan, mana yang tidak diharamkan. Ya, Allah menciptakan orang yang berbuat maksiat supaya kita belajar bahwa kemaksiatan itu hanya akan menjauhkan diri kita dari Allah. Sama Nabi Musa tanya, Gusti, gimana sih jenengan ini menciptakan makhluk, jenengan juga yang membimbing, tapi kenapa jenengan juga yang masukkan ke dalam neraka? Apa jawaban Allah? Faqala ya Musa, Musa, izra' zar'an fazara'ahu wa hasadahu wa darasahu. Musa, izra' zar'an, tanamlah sesuatu. Kapan engkau nanam? Fazara'ahu, engkau nanam, wa hasadahu, ya, izra' zar'an fazara'ahu. Kemudian Nabi Musa itu menanam sesuatu, wa hasadahu, dan kemudian memanennya, wa darasahu, dan kemudian mengambil pelajaran dari apa yang ditanam. Nanti saya jelaskan di akhir. Fa'auhallahu ilaihi, ya, fa'auhallahu ilaihi, Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ma fa'alta fi zar'ika, apa yang engkau perbuat dengan tanamanmu wahai Musa? Qala rafa'tuhu, aku menjaganya betul, aku mengangkatnya, hal qala hal tarakta minhu syai'an, ketika engkau mengangkat, memanen, apakah ada yang engkau tinggalkan? Qala taraktu ma la khaira fihi, leres Gusti, ketika aku memanen, aku mengangkat panen itu, ada yang aku tinggalkan. Apa itu? Mala khaira fihi, sesuatu yang tidak ada gunanya. Contoh, jenengan lagi panen napa nggih? Kacang. Ini sing biasa bertani sinten? Jenengan nanam kacang, ten gene tanaman jenengan itu ada suketegi. Niku pas jenengan manen itu kira-kira suketegine nderek mlebu tas, nderek mlebu kresek napa mboten? Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan memanen kacang, yang di bawah niku napa yang di bawah? Sing manennya di bawah napa? Semangka? Terong, kangkung. Karena kacang di atas, kacang bawah. Ada kacang atas bukan? Kacang panjang. Oh, kacang panjang. Nah, intinya begini, ketika jenengan manen, apakah semua yang ada di situ diangkut enggak? Ya. Enggak. Masa suketegi mau diangkut juga? Sama ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, Musa, apa yang engkau lakukan dengan tanamanmu itu? Ya, aku mengangkatnya. Apakah ada yang engkau tinggal? Nggih. Qala taraktu ma la khaira fihi. Tentu ya Allah, yang aku tinggal adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Qala ya Musa, kadzalika udkhilun nara man la khaira fi. Sama. Aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia, aku ciptakan malaikat, aku ciptakan iblis dan jin. Lalu siapa yang aku masukkan ke dalam neraka? Man la khaira fihi, orang yang tidak punya prestasi kebaikan di dalam hidupnya. Apa pelajaran penting dari kisah wahyunya Nabi Musa dari Allah ini? Pertama, Bapak Ibu, ayo
Saya mulai dari diri saya. Okay? Bahwa hidup ini kalau kita bertolak dari ceritanya Nabi Musa, hidup ini hakikatnya adalah memanfaatkan waktu untuk terus menambah kebaikan agar kita masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Jenengan manen kacang mesti suket tegine mboten katut. Gitu? Kacangnya katut. Sama Gusti Allah juga ketika ngangkat orang masuk surga, siapa yang nggak katut, ya kan brosot malah mlebun rokok dah. Siapa mereka? Man la khaira fihi, orang yang tidak punya prestasi kebaikan di dalam hidupnya. Ya. Meskipun pada satu sisi, ya, makanya itu tadi yang kadang kita menyemangati diri kita, Bapak Ibu. Misalnya, ya Allah, kita ini selama masih bisa ngaji, kita masih bisa istiqomah, gitu. Kita masih bisa, cuman gini, wow, imbang antara amanu dengan wa amilus sholihat. Jadi orang baik pun harus imbang. Ya. Ojo koyok Jurej nih kok Bu. Dengan pernah dengar ceritanya Jurej. Ngertos Jurej atau betul? Ngertos Jurej Bu? Betul ngertos? Bintang drakor? Ipin Upin ngertos Ipin Upin? Ngertos. Jurej itu orang yang ibadahnya luar biasa. Tapi kemudian terkena fitnah gara-gara bikin kesel ibunya. Oke. Nah ibunya itu setiap ke rumah dicuekin no. Sholat terus kok. Itu Bani Israel nih, itu Bani Israel. Oke. Jadi misalnya ibu jenengan datang gitu kan. Mbok aku dikancani, "Sik, Mak, iki aku biasanya nek ngaji ki sedina 10 juz, Mak." 10. Iya, tapi antar dulu ke pasar. Iya, sebentar. Ini tinggal 3 juz lagi lah. 3 juz itu berapa? 3 juz berapa menit? Pak Pur. Gitu? Jadi Jurej itu sampai orang tuanya tuh keceplosan doa yang tidak baik. Ya Allah, anakku ini jengkelin banget. Kapien. Ono anak kapien. Dan apa? Ibunya tuh setiap datang ke rumah itu tuh ditinggal wiridan sampai ibunya dicueki. Juret kedatangan ibunya, akhirnya apa? Ya Bu, iki aku lagi zikir. Ibunya pulang lagi, datang lagi, lihat Juret itu lagi sujud sholat. Balik lagi, datang lagi wiridan. Akhirnya jengkel juga si ibu ini kan. Wah, dia anak terlalu soleh ini, ya. Ya, anak terlalu soleh ternyata memusingkan juga kan. Masa 3 kali. Itu keluhan Bani Israel, Pak. Tapi keluhan saya ndak. Anak kon ngaji susah umum kan. Ada zamannya Juret ndak. Zamannya Juret itu setiap datang, wah ini wiridan. Setiap datang masih sujud. Setiap datang itu masih zikir. Akhirnya apa? Terucap Pak. Bu. Jurej itu sampai kemudian mendapatkan fitnah di akhir hayatnya, meskipun akhirnya dimaafkan. Itu kan semut. Ya Allah, aku ndak rela sama Jurej. Jangan sampai dia mati sebelum dia kena fitnah ketemu sama seorang penzina. Betul, itu akhir hayatnya tuh kena fitnah. Kena fitnah itu sempat difitnah menghamili orang. Padahal sing menghamili orang itu cah cilik sing angen pedus, ya ora cilik ya, nek cilik urung iso ngamili ya. Jadi ceritanya dia itu punya tempat khusus untuk ibadah, di sampingnya itu ada padang rumput, biasa ada orang menggembala kambing di situ. Nah, ketika ada wanita cantik ke situ, lah ndak tahu gimana ceritanya si penggembala kambing ini kemudian berzina dengan perempuan ini.
Nah, saksi mata melihat bahwa mbaknya ini itu terakhir itu ada di padepokannya Jurej. Wah, lah kok paling sing metengi Jurej. Akhirnya Jurej itu terkena fitnah bahwa dia menghamili Mbak E tadi itu. Ya, Mbak E tadi itu. Ya. Nah, itu ternyata apa? Hanya gara-gara ibunya jengkel. Makanya nggih Bu, jenengan so marah-marahnya sama anak niku nggih. Ketika anak dua blok, ya Allah nang, kowe kok ndablok wis tak dongakno jodohmu cedak. Ngono lho. Ya Allah nang, sampe kok dua blok wis tak dongakno muga-muga ndang entuk kerja misalnya. Kan enak Ibu. Tapi nggak kepikiran kita yang begitu ya Bu ya. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya itu tadi. Harus imbang. Orang baik itu harus imbang. Oke? Kan sering saya sampaikan. Orang baik itu adalah orang yang ada keseimbangan antara amanu dan wa amilus. Hubungan dengan Allah baik. Hubungan dengan manusia juga baik. Oke? Makanya misalnya jenengan ada kewajiban-kewajiban apa Pak di masyarakat, kemudian zawiyah ini kan hukumnya sunnah. Lalu misalnya kok di sana ada kasripahan, ya sudah dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Mau zawiyah Pak Pur, terus istrinya Pak Pur bilang, Pak, ngomong yo Pak, misalnya, ya. Nanti kalau memang harus ngomong, dahulukan ngomong Pak Pur. Tapi ojo kok terus bariki berkali-kali ndak. Pak Pur kok ndak pernah kelihatan. Pulau ngomong. Ya, dahulukan yang wajib. Mau zawiyah, anak minta diajarin PR, dahulukan ngajari PR. Ya, misalnya para suami-suami mau zawiyah, istrinya minta diantar dan itu penting, dahulukan istri. Hidup kan ngoten niku. Okay. Ya kalau misalkan memang bisa diatur waktunya ya syukur-syukur. Oleh karena itu, maka pelajaran yang diberikan oleh Tuhfatul Mardiyah pada malam hari ini, pertama, yuk Bapak Ibu semangati diri kita. Jadi orang baik. Baik, baik, dan baik. Karena ketika kita menanam kebaikan di dalam hidup kita, maka kebaikan itulah yang akan kembali kepada diri kita. Yang kedua, ayo kita selalu menjaga diri kita agar perjalanan hidup ini itu tetap berada di rel jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun kehidupan kita, yakinlah semuanya akan indah pada waktunya. Syaratnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan jangan pernah berhenti berharap. Kan kuncinya kan itu mawon. Ya Allah, kok saya ini kok doa sudah bolak-balik kok belum kabul-kabul, hanya persoalan waktu. Gitu? Hanya persoalan waktu. Ya Allah, ini kok keinginan saya kok selalu gagal karena Allah sedang merencanakan kesuksesan yang lebih besar. Ya Allah, saya pengen begini kok nggak tercapai karena mungkin ketika kita mencapai itu, kehidupan kita tidak lebih baik. Ya Allah, kenapa sih orang itu kok bisa begini, saya tidak bisa begini? Karena orang itu mendapatkan porsi yang beda dengan kita. Dan porsi kita sudah pas sekali kok. Enak takarannya itu loh Pak. Ya Allah, timbangannya Gusti Allah itu nimbang. Ibaratnya kita beli telur, itu timbangan itu sangat. Kita sudah dikasih banyak lah sama Gusti Allah itu. Paringi sehat. Ya toh? Terus pokoknya kalau hidup ini sehat, kita bisa silaturahim, kita bisa ngaji, kita bisa nambah kebaikan, kita bisa melakukan kebaikan bagi orang. Sudah komplit hidup itu. Mau nyari apa lagi ya? Syukur-syukur dikasih lebih sama Allah, berarti kita bisa berbagi. Tapi percayalah, tidak ada kamus kurang bagi makhluknya Allah.
karena huwa aghna wa akfa. Hanya ada dua orang jenis itu. Satu, dia orang kaya. Dua, dia orang cukup. Kurang itu sebenarnya hanya pikiran kita. Dan yang ketiga, pelajaran yang diberikan oleh Tuhfatul Mardiyah pada malam hari ini. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Siapa yang bisa bikin kita bahagia? Diri kita. Makanya jangan bergantung kebahagiaan itu kepada orang lain, Pak. Please, jangan. Mulai sekarang, jangan menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Terlalu naif, Pak. Kalau hidup itu terlalu bergantung kepada orang, nanti banyak kecewanya. Yang bisa bikin kita happy ya diri kita. Cara kita berpikir, mindset hidup kita, ya kita ini. Ya, jangan ngandelin begini. Ternyata yang kita andelin ternyata zong semua. Ya, maka kebahagiaan hidup sesungguhnya berasal dari diri kita. Maka rayakan kebahagiaan dengan rasa syukur. Rayakan kebahagiaan dengan selalu berpikir bagaimana saya bisa menambah kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Ya, bagaimana kita bisa membuat orang itu bahagia dengan kehadiran kita. Maka orang-orang yang punya pikiran-pikiran begini, Pak, lihat, Pak, itu bukan janjinya Aziz, itu janjinya Gusti Allah. Kalau di dalam hidup itu kebaikan yang selalu kita pikirkan, kalau di dalam hidup itu rasa syukur yang kita tingkatkan, cukup, Pak, hidup kita. Oh, enak, Pak. Ya Allah, kok takaran hidup ini kok indah sekali ya. Itu indah sekali. Pak, pengen mangan ayam, ini jadwalnya tempe. Ya, kalau jadwalnya tempe ya enggak usah kakean rencana. Ini Pak, pengen mangan pizza ambil telur dadar beda tipis. Ngono beda, Pak. Gitu. Ning Pizza Hut regane semene, telur dadar itu cukup dengan 2 telur diaduk begini biar rodok bantat sidik kasih tepung. Ya kan? Kasih saus kan? Ya kan? Sugesti, Pak, sugesti. Mari kita makan telur dadar dengan sugesti pizza. Kan bahagia, Pak, itu ya Allah. Gitu. Kalau saya pengen makan ayam keturutan, alhamdulillah. Enggak keturutan, apa yang ada di depan kita disyukuri. Gitu kan. Nah, melatih begini nih penting supaya apa? Supaya setiap hidup itu kita selalu kan begini, saya kan sering sampaikan ya, bahagia dengan senang itu dua hal yang berbeda loh ya. Kalau bahagia itu adalah pikiran positif bahwa hidup kita ini penuh dengan kepositifan. Oke? Lakukan apa yang kita mampu. Hadapi apa yang ada di depan kita. Tidak perlu takut dengan apa yang terjadi esok. Belum ada pertanyaan, jangan cari jawaban. Nanti kalau, walau, akhirnya jerawatnya pada bercotot kan. Kenapa? Ya kan, ya itu tadi. Belum ada pertanyaan, sudah cari jawaban. Maka, yuk, wabil khusus kepada jamaah Zawiyah Al-Azhar. Ayo, rayakan bahagia dengan rasa syukur, rayakan bahagia karena pikiran positif kita, husnudzon, bahwa hidup kita sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua keluarga besar Zawiyah Al-Azhar senantiasa ditata, dimudahkan hidupnya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dan kita bisa istiqomah ibadah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina.
أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.